Selamat pagi kepada Bapak Dosen Afan sebagai Bapak Dosen mata kuliah Teknik Komunikasi. Sebelum Bapak, perkenalkan nama saya Yesi Angel Bakara, NIM 1905011148. Di sini mungkin saya akan menjelaskan pelajaran apa yang saya ambil selama 1 semester mengambil mata kuliah Teknik Komunikasi. Mungkin yang pertama kita masuk kepada pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi itu ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya komunis, yang berarti sama. Kemudian komunis ini juga memiliki arti juga sebuah komunitas, yang berarti sekumpulan orang ataupun perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga sekumpulan orang ini bisa mencapai tujuan mereka bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya mungkin tujuan dari sebuah komunikasi itu. Tujuan komunikasi yang pertama, mengubah pendapat ataupun opini, mengubah perilaku, mengubah masyarakat. Kemudian selanjutnya fungsi dari komunikasi, yaitu mendidik, mempengaruhi, menghibur. Kemudian yang saya dapat pelajari juga, ternyata di dalam sebuah komunikasi ada beberapa sifat komunikasi yang harus kita ketahui. Menurut yang saya pelajari, ada 4 sifat komunikasi. Mungkin yang pertama, yaitu komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi tatap muka, dan yang keempat komunikasi bermedia. Komunikasi verbal. Ternyata komunikasi verbal ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tulisan. Yang dimaksud komunikasi lisan adalah sebuah proses komunikasi yang dimana antara si komunikator dengan si komunikan berhadapan langsung, sehingga tidak ada media ataupun menghambat di antara mereka, sehingga mereka langsung berkomunikasi ataupun secara tatap muka. Selanjutnya komunikasi tulisan ataupun komunikasi verbal yang lisan. Artinya adalah antara si komunikator dan si komunikan berkomunikasi melalui tulisan ataupun pesan. Selanjutnya komunikasi nonverbal ada 2, yaitu komunikasi gestur tubuh dan komunikasi gambar. Maksudnya adalah komunikasi gestur tubuh yang dimana proses sebuah komunikasinya melalui gerakan tubuh, bisa gerakan tangan juga. Kemudian komunikasi gambar yang dimana sebuah proses komunikasi ini dilakukan secara melalui media gambar. Selanjutnya komunikasi tatap muka. Ini hampir sama pengertiannya dengan komunikasi lisan, yang dimana saja mungkin komunikasi tatap muka ini antara si komunikator dengan si komunikan bisa langsung menjawab suatu permasalahan ataupun konflik yang sedang dikomunikasikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi bermedia. Maksudnya kita berkomunikasi melalui surat kabar, mungkin dikarenakan jaraknya yang jauh. Selanjutnya adalah tatanan dari komunikasi. Tatanan komunikasi ada 4, yang dimana yang pertama komunikasi pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Yang dimaksud dengan yang pertama, komunikasi pribadi ini terbagi lagi menjadi 2. Ada intrapribadi, ada antar pribadi. Yang dimaksud intrapribadi, komunikasi itu dilakukan oleh diri kita sendiri ataupun di dalam tubuh kita. Contohnya ketika kita ingin berjalan, otak kita akan berkomunikasi dengan kaki kita sehingga kita dapat melangkah ataupun agar kita dapat berjalan. Yang kedua komunikasi antar pribadi, yang dimana komunikasi ini dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Selanjutnya komunikasi kelompok, maksudnya sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Yang ketiga organisasi. Komunikasi organisasi ini maksudnya adalah sebuah komunikasi yang lebih berstruktur, dikarenakan di dalamnya itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Yang terakhir komunikasi massa, artinya komunikasi ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi seorang presiden, wakil presiden mungkin, ataupun yang ingin menjabat sebagai kepala desa, karena mereka akan berkampanye dengan masyarakat. Selanjutnya yang dapat saya pelajari juga, ternyata di dalam sebuah komunikasi ada teknik-tekniknya. Mungkin yang pertama, teknik komunikasi informasi, yang dimana mungkin proses dari sebuah komunikasi itu mengandung adanya unsur informasi. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif. Maksudnya apa? Maksud dari komunikasi persuasif ini adalah proses komunikasi yang mengajak ataupun dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut
dapat sesuai yang diharapkan oleh si komunikator, si pemberi pesan. Selanjutnya ada komunikasi pervasif, yang dimana proses komunikasi ini dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada komunikasi koersif, yang dimana di dalam proses komunikasi ini adanya unsur paksaan. Terakhir mungkin ada komunikasi instruktif, yang dimana komunikasi ini adanya unsur sebuah perintah ataupun pekerjaan yang harus ia laksanakan. Yang terakhir adalah komunikasi manusiawi. Mungkin hal yang terakhir yang dapat saya pelajari juga dalam sebuah teknik komunikasi itu ada norma-norma di dalam sebuah komunikasi. Mungkin yang dapat saya artikan yaitu sebuah norma itu adalah aturan, sehingga ada beberapa aturan dalam sebuah komunikasi itu. Mungkin saya bisa langsung kepada contohnya saja. Contoh, saat kita berkomunikasi dengan orang lain, usahakan saat teman kita ini berkomunikasi kepada kita, pandangan kita itu harus fokus kepada si pemberi pesan ini. Jangan sampai pada saat dia ingin menyampaikan sebuah pesannya, kita malah asik dengan kesibukan kita sendiri. Seperti kita bermain handphone, kita berbicara dengan orang lain, tetapi usahakan diri kita ini fokus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian selanjutnya ada juga saat lawan bicara kita juga saat berbicara, jangan kita potong, tetapi kita usahakan kita dengar sampai dengan selesai. Kedua, yaitu kaitkan teknik komunikasi ini dengan judul skripsi yang akan saya ambil. Saya berencana mengambil judul skripsi analisis pengaruh dana desa terhadap infrastruktur di Desa Mulyorejo. Nah, bagaimana hubungan dari teknik komunikasi ini dengan judul skripsi saya? Mungkin hal yang pertama saya lakukan yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat agar kita dapat mengolah data, agar kita cepat menerima datanya. Karena kan untuk dapat mengetahui suatu fakta, kita harus mendekatkan dulu sumber dari faktanya itu, sumber dari datanya, yaitu masyarakat. Sehingga kita harus menjaga komunikasi kita agar masyarakat ini tertarik dengan kita, dan juga agar masyarakat ini juga mau membagikan informasinya kepada kita, bagaimana yang selama ini mereka rasakan infrastruktur dari desa itu, apakah mereka memang merasakannya atau tidak. Yang terakhir yaitu bagaimana teknik komunikasi ini sendiri dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin kita kembali lagi kepada fungsi dan tujuan dari sebuah komunikasi. Tujuan dari informasi tadi kan yaitu mengubah sikap, mengubah opini ataupun pendapat, mengubah masyarakat. Kemudian fungsi dari komunikasi itu apa? Menghibur, mendidik, menginformasikan, dan mempengaruhi. Sehingga jikapun ada suatu permasalahan, tidak ada salahnya kita berkumpul dulu untuk dapat menyelesaikannya, kemudian kita saling tukar informasi, sehingga kita dapat menemukan satu titik apa sih yang menjadi penyebabnya, dan kita akan mencari tahu apa juga yang akan menjadi titik dari penyelesaian dari konflik kita ini. Sehingga memang menurut saya, setelah saya mempelajari komunikasi ini, saya jadi lebih paham lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana juga kita menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian dari hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan, Pak. Saya Yesi Angel Bakara, NIM 1905011148. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang telah saya lakukan selama 1 semester ini. Terima kasih, Pak.